Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Marlina dengan NIM 22062114236. Saya kelas Agri Bisnis C. Di sini saya akan menjelaskan tentang time value of money. Menurut Bala 2017, time value of money adalah ide penting dalam administrasi moneter. Ini dapat digunakan untuk membandingkan opsi, spekulasi, dan menangani masalah termasuk kredit, kontrak, sewa, dana, cadangan, dan anuitas. Sedangkan menurut Basri 1989 dalam bahasa Indonesia, nilai waktu uang merupakan konsep yang menyatakan nilai uang masa yang akan datang atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena waktu. Menurut Nurmalina et al. 2010, secara ekonomi, ada beberapa hal yang menyebabkan berubahnya nilai uang seiring berjalannya waktu, yaitu yang pertama, adanya perubahan tingkat inflasi, yang kedua, adanya kepuasan konsumsi yang berbeda terkait dengan resiko dan ketidakpastian, yang ketiga, adanya produktivitas uang. Konsep time value of money terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada future value, yang kedua ada present value, yang ketiga ada net present value, yang keempat ada internal rate of return. Yang pertama tadi ada future value. Itu artinya makin tinggi tingkat bunga, makin tinggi nilai uang di masa mendatang. Oleh sebab itu, kaum pemilik uang atau kaum kapitalis, pola pikir dan perilakunya itu bertumpu pada tingkat suku bunga. Jika tingkat bunga tinggi, maka ia membungakan uangnya atau mendepositokan uangnya, dan jika suku bunga rendah, ia akan meminjam uang untuk aktivitas bisnis. Yang kedua ada present value. Maksudnya di sini adalah uang kas bersih di masa mendatang adalah proyeksi hasil investasi. Nilai sekarang disebut juga diskonto. Nah, tingkat diskonto ini atau tingkat kapitalisasi yaitu tingkat bunga yang digunakan untuk mengubah nilai masa depan menjadi nilai sekarang. Nah, makin tinggi tingkat suku bunga, makin kecil nilai uang sekarang pada rencana penerimaan uang di masa depan. Untuk maksud dari net present value adalah suatu keputusan investasi yang membutuhkan dana yang cukup besar untuk ditanamkan pada proyek tersebut. Nah, dana investasi ini akan kembali melalui penerimaan berupa keuntungan di masa yang akan datang. Untuk menilai layak tidaknya suatu keputusan investasi, maka dana investasi harus bisa ditutup dengan penerimaan bersih yang sudah di present value-kan. Nah, yang keempat itu ada internal rate of return. Pada net present value akan diketahui selisih keuntungan absolut atau dalam bentuk rupiah. Nah, antara nilai sekarang penerimaan dan investasinya. Sedangkan internal rate of return atau IRR itu mencari besaran tingkat keuntungan relatif atau dalam persentase atas penerimaan investasi. Perhitungan bunga itu terbagi juga menjadi 4. Yang pertama ada bunga tetap, yang kedua ada bunga majemuk, yang ketiga ada nilai sekarang, dan yang keempat ada bunga majemuk dari annuity. Nah, yang selanjutnya adalah bunga tetap. Perhitungan bunga sangat sederhana, yang diperhitungkan dengan besarnya pokok yang sama dengan tingkat bunganya juga sama setiap waktu. Nah, walaupun pokok pinjaman pada kenyataan sudah berkurang sebesar angsuran pokok pinjaman, namun dalam perhitungan ini tetap digunakan standar perhitungan yang sama. Nah, rumusnya itu ada B sama dengan F dalam kurung P atau I atau M. Ada bunga majemuk. Bunga majemuk ini disebut juga coupon value, merupakan penjumlahan dari sejumlah uang permulaan atau pokok dengan bunga yang diperolehnya selama periode tertentu apabila bunga tidak diambil pada setiap saat. Nah, rumusnya itu ada P sama dengan S 1 ditambah I pangkat A. Itu ada nilai sekarang atau present value. Present value ini nilai kebalikan dari compound value tadi. Nah, yaitu besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang. Rumusnya itu Fn sama dengan P di dalam kurung 1 tambah I dalam kurung pangkat N. Nah, yang selanjutnya ada bunga majemuk dari annuity. Maksudnya itu seri dari pembayaran sejumlah uang dengan sejumlah yang selama periode waktu tertentu pada tingkat bunga tertentu. Nah, pembayaran ini dilakukan pada akhir tahun yang berjalan. Rumusnya itu F sama dengan A di dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I. Nah, kita masuk ke contoh kasus. Contoh kasus yang kami angkat yaitu studi kelayakan investasi bisnis pada proyek pengolahan kelapa sawit di Indo Riau. Nah, studi kasusnya itu di PT Risman Scam Palm Indonesia. Yang pertama itu ada analisis finansial. Analisis finansial ini biasanya digunakan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan dengan penerimaan dari suatu proses produksi. Apakah proses produksi itu layak untuk diusahakan dan dapat memberikan keuntungan dengan harga jual CPO mengalami kenaikan tiap-tiap kilogramnya setiap tahun. Nah, asumsi tingkat suku bunga sebesar 5% mengikuti diskon faktor Bank Indonesia per tahun 2019. Nah, yang kedua ada break-even point atau BEP, yang ketiga ada net present value. Pada BEP, per unit yang didapatkan itu ada 1725,15. Maka jika dibulatkan menjadi 1725 kg. Nah,
PT yang sedang dibahas ini dapat mengalami balik modal jika mampu menjual 1.725 kg CPO. Sedangkan untuk net present value-nya, PT ini memiliki NPV yaitu sebesar 10.253.621.408. Nah, ini berarti proyeksi investasi dari PT tersebut itu memiliki nilai positif. NPV-nya itu besar sama dengan 0 sesuai syarat NPV, yang dimana jika NPV besar dari 0 maka nilai investasinya itu bernilai positif. Yang keempat ada IRR-nya. Sebenarnya nggak ada yang menghasilkan NPV negatif, hanya saja untuk NPV dengan faktor diskon plus 10% paling mudah mendekati dengan 0 dengan ketentuan apabila IRR lebih besar daripada bunga pinjaman maka investasi diterima. IRR PT Richemont Compound Oil ini menghasilkan nilai 8,881% lebih besar daripada suku bunga pinjaman sebesar 5%, maka investasi Dirjen Perkebunan Republik Indonesia terhadap KUT Sari Bumi diterima. Nah, untuk selanjutnya itu ada payback period. Sesuai perhitungan yang sudah dilakukan, payback period dari investasi PT tersebut adalah 1 tahun 8 bulan. Nah, yang keenam itu ada return of investment. Sesuai perhitungan ROI di atas, maka PT tersebut merencanakan investasi penjualan selama 3 tahun. Nah, dapat dikatakan sangat baik karena sudah berada di atas rata-rata industri ROI. Lalu yang ketujuh ada aspek sosial dan lingkungan. Adanya PT ini membuka isolasi wilayah dan PT tersebut juga berinisiatif untuk memperbaiki kegiatan perdagangan sehari-hari seperti warung. Lalu juga akses daerah untuk di sekitarnya itu juga pemerintah memperoleh dampak yang sangat positif dari pengelolaan kelapa sawit ini karena mereka juga membayar retribusi untuk peningkatan pendapatan. Untuk aspek ekonomi, PT Richemont Compound Oil ini membuka lapangan pekerjaan. Jadi masyarakat di pedesaan atau di sekitar pabrik tersebut juga terkena dampak positif dari adanya pabrik tersebut karena pihak perusahaan secara berkala dan perjanjian oleh perusahaan dapat kelompok usaha tadi penduduk sekitar. Lalu yang sembilan adalah perencanaan tata letak dan fasilitas. Nah, dengan adanya penambahan alat investasi, maka diinvestasikan mengikuti tata letak yang sudah ada pada PT tersebut, lalu diperhitungkan dan dipertimbangkan sebaik-baiknya. Maka dari itu untuk penempatan alat yang direncanakan akan mengikuti tata letak sebelumnya. Baiklah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa konsep time value of money secara sederhana dapat diartikan bahwa uang memiliki nilai waktu. Nilai uang dengan jumlah yang sama ini tidak sama nilainya dengan nilai uang yang jumlahnya di masa yang akan datang. Nah, konsep ini menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan keuangan karena adanya perbedaan dimensi waktu aliran kas, trade-off antara uang tunai saat ini dan rate tertentu yang dapat diperoleh dengan cara melakukan investasi. Nah, nilai uang di masa depan dari sejumlah arus kas yang menjadi lebih besar dari nilai sekarang meningkat mengingat tingkat bunga atau nilai waktu uang adalah positif. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang time value of money. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.